Demi Allah saya katakan, setiap apa yang ibu sampaikan, demi Allah, mungkin ada sebagian dari apa yang disampaikan itu keluar dari hati yang paling ikhlas, maka jika itu bersamaan dengan aminnya malaikat, amin, seketika dikabulkan. Saya pernah sampaikan ini kisah nyata. Dalam materi taklim saat manasik di bulan haji. Sebelum berangkat, itu biasanya kami suka mengajak teman-teman yang mau haji, yuk kita manasik dulu, siapapun terbuka bebas. Mau sekarang, mau nanti, ayo ikut. Ikut bu, tempatnya di Bekasi. Ada miniatur, ada macam-macam. Begitu sedang kita belajar, saya sampaikan ini. Walaupun Anda belum berangkat, tolong mintakan berdoa nih. Walaupun ini bukan depan Ka'bah, ini miniatur. Mohon minta saat taklim ini, mohonkan kepada Allah. Begitu kami sedang terangkan proses manasik, ini kenapa kita menghadap Hajar Aswad, kenapa disebut Hajar Aswad, ini kenapa begini, kenapa begitu. Yang lain tuh bu, ada yang rekam pakai video begini, ada yang foto-foto, ada yang nyimak. Saya perhatikan ada satu orang yang keluar air matanya. Keluar aja, keluar. Tiba kemudian selesai taklim itu, kemudian berangkat orang-orang berhaji. Ini orang yang tadi ini, yang nangis ini, tiba-tiba hilang. Padahal orang ini sudah menyampaikan ke saya, Ustaz doakan ya, doakan Ustaz, saya pengen haji, belum ada rezeki, belum ada ini, hilang bu. Begitu selesai musim haji, sepekan kemudian datang lagi, pas taklim sore-sore, datang, akhi, antum kemana, nggak kelihatan kemarin? Afwan Ustaz, nggak sempat ngasih tahu, saya haji. Kok bisa? Terus, saya nggak mau ceramah, antum aja yang cerita nanti ke jamaah. Sini, antum cerita. Begitu kita dengarkan apa yang terjadi dengan beliau, ternyata saat di depan miniatur itu mengalir air matanya, beliau sampaikan, Ustaz, saat yang lain merekam, saya melihat orang udah pada siap, ada yang sudah mau berangkat, saya hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, saya merasa ini bukan Ka'bah, tapi seakan-akan saya di depan Ka'bah, ya Allah, sebelum wafat beri kesempatan saya untuk berhaji. Dia minta dengan setulus hatinya, keluar air matanya. Begitu dia memohon, bu, saya kan sampaikan dia ikut kajian Quran, kajian hafalan. Ayo baca ayat-ayat Quran terkait dengan itu. Dia kembali ke rumahnya, ke musola ngimamin yang setiap yang dibaca ayat haji, ayat haji. Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Baca. Nah, secara singkatnya, 3 hari sebelum batas terakhir untuk penerimaan segala persyaratan itu, datanglah seorang pemuda nanya, Pak, saya perhatikan Bapak itu tiap ngimamin bacanya ayat haji. Bapak pernah haji belum? Belum katanya. Bapak punya paspor? Tidak. Sini saya bantu. Bikin paspor, kita berangkat tahun ini langsung. Oyana please. Dia berangkat. Gitu berangkat pulang, Masya Allah. Tahu nggak aktivitasnya apa? Di antaranya beliau juga di antara yang membuat percetakan Al-Quran. Baca, sederhana sekali orangnya. Kayak peci, kayak koko biasa. Tapi halus tuh. Makanya saya mohon pada ibu, bu, ini tempat bukan tempat biasa. Aktivitas bukan dia, apalagi ibu sudah punya kekuatan datang ke sini. Sayang kalau nggak dipakai. Setan tuh ya begitu, semuanya dikabulkan pikiran kita, seakan-akan nggak ada nilainya. Ayo saat berangkat, saat pulang isi minta, mohon minta, itu dahsyat. Demi Allah saya katakan dahsyat. Tapi ibu mesti yakin, minta dengan sepenuh jiwa. Itu rumusnya di Quran surah ke-7 ayat 205. Kalau berdoa itu mesti mohon dengan setulusnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo mohon kepada Allah dengan khusyuk, penuh harap, sepenuh jiwamu kata Allah minta, penuh harap, mohon. Makanya sering kadang-kadang oleh setan itu dipalingkan. Saya juga bingung kadang-kadang orang sekarang. Demi Allah saya bingung. Saya dulu masih belajar dengan syekh itu, kalau ketemu guru itu minta doa, syekh tolong doakan. Orang sekarang minta foto. Ustaz foto ya, ceklik, Ustaz foto ya, ceklik. Iya silahkan, iya. Tapi hati kita kadang-kadang suka gelisah. Nah, ya Allah sayangi dia. Ya Allah berikan semangat untuknya. Ya Allah mungkin hari ini foto, besok dia minta doa. Coba isi bu. Jangan-jangan ibu juga begitu masuk majelis ilmu, ceklik. Sedang di Al-Murabi menunggu taklim. Ibu dapat apa? Itu habis pahalanya bu. Ria itu menghabiskan amalan. Ada orang yang sebelum beramal sudah habis pahalanya, yaitu orang ria. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua ayat 264. Di sebelum dikerjakan habis. Ya ayyuhalladzina amanu alhamdulillah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang beriman, kalau merasa masih punya iman, jangan dibatalkan, dihabiskan pahala kalian dengan perbuatan merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak ria. Salat ria bahaya, infak ria bahaya, umrah ria bahaya. Bahaya. Ya. Jelas?